Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku, kita sebelum membahas mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu membahas makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi fungsi utama dari kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika di dunia dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, cara untuk mengakui atau melaksanakan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah adalah dengan cara kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mengikuti petunjuk Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang sempurna, kitab penutup rangkaian kitab-kitab sebelumnya, ya, kitab yang paling terjaga, dan memang kitab itulah yang harus kita ikuti. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah tidaklah bermakna kita harus mempelajari semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada manusia, seperti kitab Taurat, ya, kitab Zabur, atau kitab Injil, atau suhuf-suhuf. Tidak harus kita pelajari, ya, karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Kita sudah memiliki Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi kita untuk mengikuti kitab-kitab terdahulu dan juga mempelajarinya. Tidak ada kewajiban. Kewajiban kita hanyalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab tersebut, ya, menurunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya. Nah, akan tetapi yang wajib kita pelajari, ya, dan kita amalkan cukuplah kitab Al-Quran saja, ya, di samping dari sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi. Nah, mengapa demikian? Nanti akan Bapak jelaskan. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waktu turunnya adalah abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, buat yang belum tahu, sebelum Masehi itu maknanya adalah sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Kenapa disebut sebelum Masehi? Karena penanggalan yang kita gunakan sekarang, ya, misalnya penanggalan tahun 2020, itu adalah penanggalan yang ditetapkan berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti tahun sudah
sudah berjalan 2020 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Nah, kalau misalnya dikatakan sebelum Masehi, berarti misalnya di sini dikatakan abad ke-12 sebelum Masehi, berarti 12 abad sebelum Nabi Isa diturunkan. Ya, sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi kita kembali kepada kitab Taurat, waktu turunnya adalah abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini sekarang masih digunakan oleh bangsa Israel, ya, oleh orang-orang Israel. Ini masih digunakan bahasa Ibrani. Dan kitab Taurat diturunkan untuk kaum Bani Israel, karena memang Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti ada jarak 2 abad atau 200 tahun setelah turunnya kitab Taurat. Dan bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kibti. Bahasa Kibti ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Mesir kuno. Ya, orang-orang Mesir sebelum datangnya orang-orang Arab, itu mereka disebut sebagai orang-orang Kibti. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Kibti. Nah, ini diturunkan juga untuk kaum Bani Israel. Nah, kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Ya, diturunkan dalam bahasa Suryani untuk kaum Bani Israel. Nah, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW waktu turunnya dari tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, bahasanya adalah bahasa Arab, ya tentu saja karena kita sudah biasa membacanya. Kemudian ada kekhususan dari kitab Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Jadi berlaku untuk seluruh manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu berlaku untuk kaum nabi yang diturunkan, artinya kaum nabi itu. Gitu. Kalau misalnya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Bahkan tidak hanya manusia, Al-Quran juga diturunkan untuk bangsa jin. Ya, jadi bangsa jin yang Islam, ya jin juga ada yang Muslim, itu juga mengikuti syariat di dalam Al-Quran. Ya, karena dalam Al-Quran itu makanya ada nama surat namanya surat Al-Jin. Itu menjelaskan bahwa di situ salah satu penjelasannya adalah bagaimana di antara bangsa jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Kita lanjutkan penjelasan satu persatu. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalian bisa lihat di sini, Bapak berikan ilustrasi gambar, itu adalah contoh bahasa Ibrani. Ya. Nah, ini ada ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Isi kitab Taurat secara garis besar ada 10. Nah, ini terkenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah Allah. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga terdapat dalam seluruh kitab dan suhuf. Karena memang misi para nabi, ya, walaupun syariatnya dan waktu turunnya berbeda-beda, akan tetapi misinya tetap sama, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya misinya satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada perbedaan di antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semuanya sama-sama
memerintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena waktu turunnya berbeda-beda dan umat yang dihadapi juga berbeda-beda, maka masing-masing nabi menetapkan hukum-hukumnya yang melihat kondisi dan situasi umat yang dihadapinya. Nanti kita akan membahas itu. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Maksudnya misalnya banyak bersumpah atas nama Allah terhadap hal-hal yang remeh atau terhadap hal-hal yang dusta, bahkan itu adalah terlarang, ya haram hukumnya. Yang keempat adalah perintah menyucikan hari Sabtu, karena memang hari Sabtu itu adalah hari sucinya orang-orang Bani Israel, ya. Jadi kenapa sih dalam kalender itu hari Sabtu dan hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari libur? Nah, salah satu di antara faktor sejarahnya adalah hari Sabtu adalah hari ibadahnya orang-orang Yahudi dan hari Minggu adalah hari ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, kita nggak usah iri, ya, nggak usah iri. Kenapa hari Jumat nggak dijadikan hari libur juga? Karena ibadah kita yaitu pelaksanaan sholat Jumat itu bisa dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan lain, tidak harus sampai libur, begitu. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang lain. Jadi tidak ada istilah libur atau istirahat, ya, dalam syariat agama kita gitu. Jadi kita tidak perlu libur di hari Jumat hanya untuk melaksanakan sholat Jumat, karena toh ketika kita di hari Jumat pun kita bisa sekolah dan tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, kenapa sih umat Bani Israel itu harus menyucikan hari Sabtu? Di hari Sabtu itu mereka adalah jadwalnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi umatnya Nabi Musa pada saat itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Nah, ada kisah yang menarik mengenai hari Sabtu ini, ya. Jadi dalam Al-Quran ini diceritakan, ya, Bapak jelaskan melalui kitab-kitab tafsir Al-Quran bahwasanya ketika hari Sabtu itu adalah hari di mana ikan-ikan yang berada di laut itu sedang naik, sedang banyak-banyaknya gitu. Jadi sedang berada di permukaan, yang membuat orang-orang itu bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya, di sini diceritakan kaum Bani Israel mata pencahariannya pada saat Nabi Musa diutus, mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Nah, kemudian turunlah perintah Allah untuk menyucikan hari Sabtu. Hari Sabtu mereka dilarang bekerja dan harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini merupakan ujian bagi kaum Bani Israel. Nah, karena pada saat hari Sabtu itu adalah hari di mana ikan itu banyak dan mereka mendapatkan tangkapan yang lebih banyak, mereka mensiasati, gitu loh. Mereka mensiasati. Bagaimana kalau kita menebar jala di hari Jumat, kemudian biarkan sampai hari Sabtu itu ikan-ikan pada tertangkap, kemudian hari Minggunya baru diangkat. Dan terjadilah siasat seperti itu. Jadi mereka mensiasati hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perilaku yang tidak terpuji, ya. Mensiasati hukum Allah dengan cara seperti itu. Jadi yang seharusnya ini menjadi ujian bagi kaum Bani Israel, apakah mereka lebih memilih antara dunia atau akhirat? Nah, mereka lebih memilih duniawi, dan akhirnya terjadilah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melanggar perintah Allah tersebut, melanggar kesucian hari Sabtu dengan cara seperti itu. Nah, mereka semua yang mendebar jala itu akhirnya dikutuk menjadi kera. Jadi itu ada cerita dalam Al-Quran sebagai contoh untuk kita bahwasanya
hukum Allah Subhanahu wa taala itu harus kita patuhi. Ya. Itulah cerita kenapa sih umatnya Nabi Musa disuruh menyucikan hari Sabtu. Nah, yang kelima adalah perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang sembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang 10, larangan untuk mengambil hak orang lain. Inilah the Ten Commandments atau 10 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Zabur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad fassalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Kitab Zabur berisikan doa, zikir, hikmah dan nasihat. Ya, kitab Zabur tidak berisikan hukum-hukum karena syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam sama dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab Zabur ini isinya adalah doa-doa, ya, doa-doa dan nasihat. Nah, ada Bapak pernah membaca satu referensi, satu buku yang menyatakan bahwa kitab Zabur ini banyak nyanyian-nyanyian. Ya, karena memang Nabi Daud alaihissalam itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu suaranya bagus, ya, suaranya bagus sekali Nabi Daud itu. Jadi diberikan kitab Zabur yang isinya nyanyian-nyanyian sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kita lanjut kepada kitab Injil. Kita lanjut kepada kitab Injil. Nah, Injil itu adalah kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil sebagaimana Al-Quran surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 30. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya Nabi Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Jadi keliru apabila menyatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terlindung dari perkataan demikian. Ya, karena Nabi Isa sendiri justru yang mengatakan aku adalah hamba Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Ataniyal kitaba. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kitab, artinya kitab Injil, wa ja'alani nabiyyan, dan menjadikan aku seorang nabi. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam tatkala Nabi Isa sedang berada dalam buayan Sayyidah Maryam alaihi salam. Jadi Sayyidah Maryam itu ibunya Nabi Isa pada saat Nabi Isa lahir. Ya, Nabi Isa kan lahir tanpa bapak. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Itu ketika sedang dalam buayan atau sedang digendong oleh Sayyidah Maryam. Nah, itu orang-orang mempertanyakan gitu loh. Siapa ini, anak siapa gitu loh. Maryam itu berzina dengan siapa? Kok bisa ada seorang anak lahir tanpa ayah? Gitu. Nah, sementara Maryam adalah perempuan suci, ya, Sayyidah Maryam itu perempuan suci yang tidak pernah berzina, jangan berzina, menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya saja tidak pernah. Gitu. Dan Sayyidah Maryam itu memang selalu pekerjaannya selalu beribadah di dalam mihrabnya. Ya, di dalam rumah, dalam mihrab itu
mihrab itu sejenis tempat ibadah kalau kita seperti musola begitu ya. Nah, seperti tempat kecil untuk beribadah. Jadi nggak pernah keluar rumah gitu Sayyidah Maryam itu. Jadi memang itu menjadi satu pertanyaan besar. Nah, ketika dipertanyakan seperti itu oleh orang-orang Bani Israel, kemudian Nabi Isa diberikan mukjizat bisa berbicara tatkala berada dalam gendongannya Sayyidah Maryam, yaitu kalimat ini, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi ini adalah mukjizat Nabi Isa yang direkam oleh Al-Quran. Nah, isi kitab Injil yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kok ada perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam perjalanannya Bani Israel itu setelah ditinggal oleh Nabi Musa dan Nabi Daud, itu ada yang tetap beriman, ada yang menyimpang gitu loh. Maka dalam kitab Injil ada perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membenarkan keberadaan dari kitab Taurat. Jadi membenarkan kebenaran dari kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai. Nah, jadi kalau kita belajar ya, kitab Taurat itu hukum-hukumnya cenderung keras, ya, cenderung keras. Karena umat yang dihadapi oleh Nabi Musa itu lebih keras dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya, contoh misalnya tadi larangan untuk larangan untuk bekerja di hari Sabtu. Gitu. Sekalinya dia bekerja, sekalinya dia mensiasati seperti itu, langsung dikutuk menjadi kerak, menjadi monyet. Begitu. Ada lagi yang lain. Ini kebetulan juga direkam dalam Al-Quran. Nanti kamu bisa melihat sendiri dalam Al-Quran bahwasanya umat Nabi Musa itu ketika berdosa besar, ya, ketika berdosa besar, maka cara bertaubatnya bukan dengan salat taubat kemudian meminta ampun, tapi cara taubatnya adalah dengan cara membunuh dirinya sendiri. Ya, jadi pada zaman Nabi Musa begitu berat hukum yang diterapkan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kemudian ada lagi, misalnya kalau umat Nabi Musa itu bajunya terkena najis, ya, katakanlah misalnya terkena air kencing, nah baju itu tidak bisa disucikan dengan air. Beda dengan umat Nabi Muhammad, yaitu kita. Ya, kita itu kalau misalnya bajunya kena najis, kena kencing atau kena kotoran atau yang lain, ya cukup dibersihkan dengan air, maka selesai. Tapi kalau umatnya Nabi Musa tidak. Ketika misalnya kena kencing begitu, ya, atau kena kotoran, itu harus digunting bajunya. Ya, tidak bisa disucikan dengan air. Karena karakteristik dari ajaran-ajaran dalam kitab Taurat yang cukup berat, ya, maka Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian di situ menghapus beberapa hukum yang sudah tidak sesuai dalam kitab Taurat. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah, ini penting juga untuk kamu ketahui, kitab Injil itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kitab-kitab Injil yang beredar pada hari ini sudah tidak lagi memuat informasi tersebut. Ya, hal ini karena kitab-kitab sebelum dari Al-Quran, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu memang isinya sudah berubah-ubah gitu. Isinya sudah berubah-ubah dan kita tidak bisa lagi menentukan keasliannya. Itulah mengapa kita tidak diwajibkan untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Cukup kita yakini bahwa 3 kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Selesai. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab yang beredar pada hari ini, itu sudah tidak asli sebagaimana yang diturunkan. Ada pengurangan, ada yang ditambahkan, dan seterusnya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu juga pengurangan dan penambahan dalam kitab-kitab terdahulu itu juga memang dalam Al-Quran dinaskan atau tertulis bahwa memang umat-umat terdahulu itu mengubah kitab-kitab yang datang kepada mereka. Nah,
jadi kalau kamu mau ngecek misalnya Injil mana yang asli, Injil yang asli adalah Injil yang di dalam situ pasti menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena memang dalam kitab Taurat juga di situ dijelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita Bapak berikan contoh ya, ini dalam Al-Qur'an ketika Nabi Isa itu berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad." Ya, mim ba'di ismuhu Ahmad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Al-Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 6. Nah, jadi dalam Injil yang asli itu tercatat nama Ahmad sebagai rasul sebelum rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi salah satu kitab Injil salah satunya adalah isinya menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. Nah, kita lihat dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang sempurna, kitab yang merangkum garis-garis besar isi dari kitab-kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang sudah tidak relevan dari kitab-kitab sebelumnya, ya, menambahkan hukum-hukum yang relevan dipakai oleh manusia, ya, dan menjadi standar pedoman kebenaran bagi umat manusia sekarang, ya. Dan itulah keistimewaan dari Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran lagi adalah Al-Quran terjaga sampai hari kiamat kebenarannya, keasliannya. Dalam Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang mudah dihafal oleh manusia. Bahasanya indah, kata-katanya indah, kemudian mudah dihafal, sehingga banyak sekali penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran itulah yang menjadi penjaga Al-Quran dari penyelewengan, baik pengurangan maupun penambahan. Sehingga Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu dengan Al-Quran yang kita pegang hari ini, isinya sama, titik komanya sama, semuanya sama. Ayatnya tidak ada yang berkurang ataupun bertambah satupun. Nah, isi Al-Quran ada 5 secara garis besar. Yang pertama adalah akidah atau keimanan kita kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dalam Al-Quran dijelaskan dengan panjang lebar mengenai akidah. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak atau budi pekerti, bagaimana budi pekerti yang baik, bagaimana perbuatan baik dan perbuatan yang tercela, ya, itu ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah mengenai ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita tidak bisa seenaknya menentukan ibadah sendiri, gitu loh. Tapi harus berdasarkan Al-Quran dan tentu saja hadis Nabi SAW. Ya, dalam Al-Quran kan dijelaskan perintah mengenai sholat, perintah puasa, perintah zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Banyak sekali perkara-perkara ibadah yang berada dalam Al-Quran.
Yang keempat adalah muamalah atau perdagangan. Ya, muamalah itu adalah tentang hubungan sama manusia. Nah, contohnya adalah perdagangan, pernikahan, perceraian, hubungan warisan, hubungan keluarga, dan seterusnya. Itu mengenai muamalah. Ya, hubungan antar sama manusia, perasaan saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan seterusnya. Ya. Nomor 5 yang terakhir adalah tentang tarikh atau sejarah umat-umat terdahulu yang digunakan sebagai pelajaran buat kita. Ya, sejarah itu baik sejarah yang umat-umat terdahulu yang baik maupun umat-umat terdahulu yang buruk. Itu semua menjadi pelajaran, menjadi contoh buat kita dan menjadi hikmah untuk kita. Nah, itu adalah kurang lebih isi daripada Al-Quran. Nah, isi Al-Quran itu sebenarnya terangkum dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, kenapa surat Al-Fatihah itu ditaruh di paling depan gitu. Karena surat Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi dari Al-Quran. Ya. Ini misalnya Bapak contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim itu adalah mengenai akidah. Maliki yaumiddin. Nah, itu adalah mengenai akidah, yaitu bagian dari hari kiamat, penjelasan mengenai hari kiamat. Jadi seluruh penjelasan mengenai hari kiamat yang berada dalam Al-Quran itu dirangkum dalam kata Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, itu adalah rangkuman dari seluruh perintah ibadah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kata-kata iyyaka nasta'in itu adalah merangkum seluruh akhlak dalam Al-Quran. Ya, karena bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia kepada Allah gitu. Jadi Al-Quran mengajarkan kita memiliki sifat husnuzon kepada Allah. Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita sabar dalam menghadapi ujian. Itu semua adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka nasta'in itu mengajarkan akhlak kepada kita, bagaimana kita minta pertolongan kepada Allah dengan penuh adab. Ya, dengan penuh akhlak. Kemudian ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu adalah perintah mengenai tarikh, ya. Itu ada terangkum tarikh, yaitu jalan orang-orang terdahulu, orang-orang yang syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, seperti para nabi, kemudian para rasul, para siddiqin, para orang-orang yang soleh, seperti misalnya kisah Luqman dan seterusnya, atau kisah-kisah umat terdahulu yang buruk. Ya, itu terangkum dalam Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah terangkum seluruh kisah-kisah umat terdahulu yang buruk. Ya, seperti Firaun, kisah Haman, kisah Qorun, ya, dan seterusnya. Jadi seluruh isi Al-Qur'an itu berada atau terangkum dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kalau muamalah di mana, Pak? Muamalah itu termasuk ke dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi komplit isi dalam surat Al-Fatihah itu menggambarkan apa sih isi ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah dari mulai Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Nah, itulah keajaiban dari surat Al-Fatihah. Nah, itulah kenapa surat Al-Fatihah itu diberi nama Al-Fatihah sebagai pembukaan. Dan itu kenapa ditaruh di paling depan dalam Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran, sekali lagi Bapak terangkan, kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan isinya. Ya, kitab-kitab yang lain cukup kita imani saja. Tidak perlu kita pelajari dan tidak perlu kita sampai repot-repot mengamalkan isinya, karena sudah tidak relevan lagi. Yang relevan adalah isi yang berada dalam Al-Quran. Ya, tidak ada lagi kitab-kitab lain yang relevan kecuali kitab Al-Quran. Ya, jadi cukup kita imani saja kitab bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Memang benar itu turun kepada manusia, tapi kita sudah tidak diwajibkan lagi untuk mempelajari dan mengamalkannya, karena sudah cukup dengan Al-Quran.
Jadi Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Nah, kemudian selain kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan namanya suhuf. Ya, suhuf ini artinya adalah lembaran-lembaran wahyu Allah yang datang kepada para nabi. Seperti dalam surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jadi sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Itu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Ya, ada 3 perbedaan utama. Yang pertama adalah kitab isinya lebih lengkap. Ya, mengenai hukum, mengenai tarikh dan lain sebagainya. Sementara kalau suhuf tidak selengkap dari kitab. Yang kedua, kitab itu bentuknya sudah dibukukan. Sementara suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Dan yang ketiga, masa berlaku kitab itu lebih lama, sedangkan suhuf masa berlakunya singkat. Apalagi kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu berlakunya sepanjang masa, dari sejak Nabi Muhammad diutus sampai nanti hari kiamat. Nah, jadi masa berlakunya sangat lama. Nah, jumlah suhuf yang turun memang para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi di sini Bapak tuliskan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan juga 10 suhuf. Sementara suhuf yang lainnya mungkin nanti kamu bisa mencari lagi di referensi buku-buku yang lain. Nah, terakhir, hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dalam menghadapi kehidupan. Ya, petunjuk. Kalau seperti ini keadaannya, kita harus bagaimana? Kalau kita tertimpa ujian, harus bagaimana? Kalau kita mendapatkan nikmat, harus seperti apa? Dan seterusnya. Yang kedua adalah pedoman mengetahui yang benar dan yang salah. Ya, kalau benar dan salah itu diterapkan atau ditetapkan oleh manusia, maka benar dan salah itu akan menyesuaikan dengan nafsu manusia. Katakanlah misalnya zina. Nah, katakanlah zina saja. Zina di Indonesia atau di sini dengan di Arab atau dengan di Barat itu berbeda hukum, gitu loh. Berbeda ini ya. Kalau misalnya di Arab, ya mereka cenderung keras, gitu loh. Tapi kalau di Barat, ya tentang zina itu malah mereka biasa-biasa saja, bahkan malah bebaskan, begitulah. Jadi kalau hukum benar atau salah itu ditetapkan kepada manusia, maka benar dan salah itu menjadi rancu, menjadi kabur. Ya, definisi benar salah itu boleh jadi di tempat ini dikatakan benar, boleh di tempat sana dikatakan salah, gitu loh. Dan itu jadi nggak punya pedoman, jadi nggak punya standar, gitu loh. Sementara Al-Quran mengatakan kalau sudah mengatakan sesuatu itu benar, maka itu benar. Kalau sesuatu itu salah, maka itu salah. Karena itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi hukum Allah itu berada di atas manusia. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai pedoman mengetahui yang benar dan yang salah. Kalau Al-Quran mengatakan zina itu salah, ya sudah salah. Dimanapun itu tetap jadi salah. Mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di Arab, mau di Cina, atau mau dimanapun. Tetap yang namanya salah ya salah. Gitu loh. Karena dimanapun tempatnya itu adalah buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Al-Quran itu dengan Al-Quran kita mengetahui yang benar dan yang salah. Yang ketiga, mengetahui besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Kita bisa membaca cerita-cerita, kisah-kisah para nabi, para rasul, kemudian kisah-kisah orang solih yang berada dalam Al-Quran. Kita mengetahui besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada mereka. Kemudian bagaimana caranya agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mereka. Itu ada dalam Al-Quran. Begitu. Maka penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan ketentraman hati. Dalam Al-Quran banyak sekali isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan. Misalnya pada ayat wasyamsi waduhaha. Demi syams, demi matahari. Kita manusia itu tidak boleh bersumpah selain nama Allah.
Ya, sekali lagi, kita manusia tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, berarti ada sesuatu yang penting yang harus diperhatikan oleh manusia terhadap makhluk itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari, berarti maksud Allah adalah manusia, wahai manusia sekalian, perhatikanlah matahari. Telitilah matahari. Galilah ilmu pengetahuan di matahari. Itu bagaimana matahari itu tercipta, bagaimana matahari itu berkembang, bagaimana matahari itu ada fase-fasenya, termasuk apakah matahari itu, matahari kan termasuk kepada bintang, ada di fase manakah matahari itu, apa sih yang membentuk dari matahari itu, ya matahari terbentuk dari apa, bagaimana cahayanya, kenapa matahari itu, jarak bumi dengan matahari itu adalah jarak yang paling pas, kenapa bumi tidak ditempatkan di jarak yang sama dengan Mars atau di jarak yang sama dengan Merkurius misalnya. Jadi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meneliti, ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka Al-Qur'an adalah sumber ilmu pengetahuan, inspirasi ilmu pengetahuan. Gitu. Kalau kita pelajari Al-Qur'an dengan benar, ya, di bawah bimbingan guru yang benar, maka Al-Quran itu akan membimbing kita untuk mengetahui ilmu pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Quran menjadikan kita tentram hatinya. Karena ketika kita melihat segala sesuatu, kita mengingat bahwa itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan berzikir, dengan kita mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ya, toh kita mendengarkan Al-Quran saja itu sudah menentamkan hati kita, sudah menenangkan hati kita, gitu. Membaca Al-Quran itu juga menenangkan hati kita. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Yang kelima adalah pedoman berhubungan dengan sesama manusia, yaitu pedoman dalam hal toleransi, saling menghargai, saling menghormati antar sesama, kemudian menepati janji, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, dan lain sebagainya dalam Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran itu mengenai menepati janji pun, Al-Quran itu dengan terang-terangan mengatakan ufu bil uqud. Aufu bil uqud. Jadi patuhilah janji atau tunaikanlah janji. Ya. Tunaikanlah janji di antara kalian. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu tidak menunaikan janji, gitu. Nah, itu adalah salah satu di antara ayat Al-Quran yang membahas mengenai pedoman berhubungan dengan sesama manusia, dan banyak sekali ayat Al-Quran yang lain yang menyatakan demikian. Ya. Yang terakhir, ayat nomor ke-6 adalah meningkatkan kesabaran dan kekuatan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita diajarkan kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Maka kalau kita sabar, derajat kita di sisi Allah akan dinaikkan. Kalau kita tidak sabar, ya kita tidak bisa melewati ujian tersebut. Itulah diantara hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu semua. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.